Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liswatin SEMM, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Laki Dende Unaha. NIDN 0923048803. Menjadi dosen sejak tahun 2016 sampai saat ini, serta aktif dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu mata kuliah yang diampu adalah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai deskripsi mata kuliah, akan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode yang pertama yaitu delivery. Pada tahap ini, saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan menggunakan dua strategi. Yang pertama, penyampaian dengan menggunakan buku atau textbook dengan referensi. Yang pertama, buku karangan Dr. Kasmir dengan judul Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Yang kedua, buku karangan Dr. Randus Hasibuan dengan judul Dasar-Dasar Perbankan. Yang ketiga, buku karangan Herman Darmawi dengan judul Manajemen Perbankan. Pada proses perkuliahan dilakukan dengan offline dan online. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, dan kegiatan perbankan. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep manajemen dana bank dan sumber dana bank. Capaian pembelajaran yang ketiga, mampu menjelaskan manajemen perkreditan dan kredit bermasalah. Yang berikutnya, mampu menjelaskan manajemen sumber daya manusia perbankan dan pemasaran bank. Yang kelima, mampu menguasai teori, konsep, laporan keuangan bank, dan rasio keuangan bank. Strategi yang kedua, saya menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk simulasi, diskusi, kuis, dan contoh kasus. Metode yang kedua yakni interaction. Dalam tahap ini, saya selaku dosen berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa. Salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan mengemukakan pendapat di dalam kelas. Bertanya jika mahasiswa belum memahami materi. Hal ini dilakukan agar komunikasi dua arah berjalan dengan baik antara dosen dengan mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan media online melalui aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp sebagai sarana untuk diskusi di luar kelas selama mahasiswa belum memahami materi dan tugas yang diberikan. Mata kuliah Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya merupakan mata kuliah wajib yang diprogram di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi pengertian bank, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan perbankan, manajemen dana bank, manajemen kredit, manajemen jasa-jasa bank, lembaga keuangan leasing, pegadaian, koperasi, lembaga asuransi, dan dana pensiun, serta manajemen sumber daya manusia perbankan, pemasaran bank, laporan keuangan bank, serta rasio keuangan bank. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mempunyai wawasan dan kemampuan yang cukup tentang teknik operasional dan manajemen Bank Indonesia. Lebih lanjut, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan pemahaman pengelolaan bank sesuai dengan prinsip manajemen bank secara konvensional dan syariah, yang dapat dipadukan dengan dinamika perkembangan ekonomi global. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana keadaannya? Iya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini guna melaksanakan aktivitas kita, ya. Baik, sesuai jadwal mengajar yang sudah dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Laki Dende, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan mata kuliah Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Ya, karena ini pertemuan pertama kita atau pertemuan awal sebelum Ibu masuk kepada materi, terlebih dahulu Ibu akan membahas mengenai ajaran pokok bahasan sampai pada materi. Jadi untuk kontrak belajar kita, mata kuliah Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,
Di sini yang pertama yang akan kita bahas mengenai waktu perkuliahan ya. Jadi kita sepakati bersama bahwa sesuai jadwal yang sudah dikeluarkan oleh fakultas, kita sepakati bersama bahwa pada hari ini pukul 11.00 kita akan mengadakan mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi saya beri waktu 10 menit kalau ada mahasiswa atau mahasiswi yang terlambat ya. Yang kedua, kontrak belajar kita yang kedua yaitu mengenai kehadiran. Ya, bercerita sedikit mengenai mata kuliah kita. Mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya ini diampu oleh 2 orang dosen, ya. Dan total pertemuannya ini sebanyak 16 kali pertemuan ditambah dengan evaluasi hasil belajar yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi kalau Ibu karena sudah masuk pertama, jadi kita akan melaksanakan materi sebanyak 7 kali pertemuan. Ke 8 kali pertemuan kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Setelah kita ujian tengah semester akan dilanjutkan oleh dosen kedua ya sampai pada ujian akhir semester nanti. Yang ketiga ini adalah mengenai pakaian yang kita gunakan pada saat proses pembelajaran ya. Jadi saya tidak menginginkan kalau ada mahasiswa atau mahasiswi yang menggunakan kaos oblong apalagi sendal ya pada saat proses perkuliahan. Jadi ini mungkin yang bisa kita sepakati bersama di awal untuk kontrak belajar kita ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah ya. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian bank, sejarah perbankan. Ya, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui pengertian bank. Ya, yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami mengenai sejarah perbankan. Yang berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami mengenai jenis-jenis perbankan. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami mengenai kegiatan-kegiatan perbankan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai pokok-pokok bahasan kita ya pada mata kuliah ini. Jadi yang pertama ada yang namanya pengertian bank ya, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, kegiatan bank, manajemen dana bank, manajemen kredit, manajemen jasa-jasa bank lainnya, lembaga keuangan leasing, pegadaian, koperasi, asuransi, dana pensiun, manajemen sumber daya manusia perbankan, manajemen pemasaran bank, laporan keuangan bank, serta rasio keuangan bank ya. Ya, baik, kita akan masuk pada materi ya. Jadi materi mata kuliah kita ini adalah manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya. Jadi mata kuliah kita ini adalah manajemen bank dan apa? Lembaga keuangan lainnya. Ya, sebelum Ibu menjelaskan, saya mau bertanya dulu. Masih ada yang ingat mengenai deskripsi atau pengertian dari manajemen? Jadi ada 3 poin penting ya dari mata kuliah kita. Ada manajemen, bank, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, ada yang masih ingat definisi atau pengertian dari manajemen? Silakan. Apa itu manajemen? Iya, Pedriansa, silakan. Apa menurutmu manajemen? Ini adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, yang lain? Apa manajemen? Saya Bu. Oke, Ratnayu, silakan. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian terhadap suatu sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mencapai ketetapan yang telah ditentukan. Oke, saya kira dua-duanya ini jawabannya luar biasa ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa manajemen ini ya merupakan ilmu seni apa? Atau proses ya, proses pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi harus kita ketahui bersama dulu definisi daripada manajemen. Jadi manajemen ini merupakan ilmu seni atau proses pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tertentu, ya, di dalam manajemen kita juga mengenal dengan yang namanya apa? Prinsip-prinsip manajemen. Ada yang masih ingat 4 prinsip manajemen? Apa yang pertama? Planning atau perencanaan. Yang kedua? Pengorganisasian. Yang ketiga? Yang keempat? Yang ketiga pelaksanaan. Nanti yang keempat baru ada pengawasan, ya. Iya. Jadi untuk mencapai tujuan kita juga harus melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada pengawasan, ya. Jadi bisa kalian baca di sini bahwa manajemen merupakan ilmu seni atau proses memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan prinsip-prinsip manajemen. Nah, ini yang manajemen. Poin yang kedua adalah bank. Ada yang tahu definisi atau pengertian daripada bank? Atau mungkin sudah ada yang melaksanakan salah satu kegiatan perbankan? Sudah ada ya? Iya, jadi silakan Adnan. Definisi daripada bank. Silakan Adnan. Bank adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Oke, jawaban yang baik sekali ya. Jadi bank ini, ya, bank merupakan lembaga finansial atau lembaga keuangan, ya, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan, ya, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Sebentar kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan perbankan lebih dalam, ya. Nah, selanjutnya ada lembaga keuangan lainnya. Kalau kita berbicara bank, kita kenal ya, bank ada Bank Indonesia, ya, Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kalau kita berbicara mengenai lembaga keuangan lainnya, siapa saja yang ada di lembaga keuangan lainnya yang kalian ketahui sejauh ini? Pegadaian. Lalu koperasi. Yang ketiga ada lembaga keuangan leasing, ya. Jadi kita harus tahu dulu yang mana yang termaksud bank, ya, dan yang mana yang termaksud lembaga keuangan lainnya. Nah, setelah kita menjelaskan manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, bisa kita simpulkan bahwa manajemen bank dan lembaga keuangan lainnya, di mana kita mempelajari bagaimana cara kita merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan, baik lembaga bank maupun lembaga keuangan lainnya. Sampai sini paham ya? Ya. Selanjutnya, oke, kita akan membahas mengenai sejarah perbankan. Ya, jadi kalau kita bahas tadi ini mengenai definisi daripada bank, kita sebenarnya sudah mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan perbankan, ya. Nah, setelah kita melihat sejarah perbankan, ternyata sejarah perbankan ini kegiatan awalnya mereka hanya menukarkan mata uang dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Itu pertama kali bank ada di dunia, kegiatannya itu hanya menukarkan uang saja, ya. Jadi belum ada tempat menyimpan atau menabung, belum bisa kita meminjam, ya, atau kredit. Memang awal mulanya ini bank ada, kegiatan pertamanya ini mereka hanya menukarkan uang, ya, mata uang dari satu kerajaan ke kerajaan lain. Sehingga
terjadi perkembangan ya, bukan lagi tempat menukarkan uang saja, tetapi sudah menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini biasa kita sebut dengan simpanan ya. Nah, lalu berkembang lagi, bukan hanya tempat menyimpan saja, tapi sudah bisa kita meminjam kepada bank ya. Sebentar kita akan membahas lebih jauh mengenai kegiatan-kegiatan perbankan. Kita juga harus tahu perkembangan perbankan di Indonesia pertama kali diperkenalkan pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Jadi pertama kali Indonesia mengenal ya dunia perbankan ini pada saat zaman penjajahan Hindia Belanda ya. Jadi sejarah perbankan juga ini menjadi salah satu capaian pembelajaran mata kuliah ini. Kalian harus mengetahui seperti apa sejarah daripada perbankan ya. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenai ada berapa jenis-jenis perbankan? Ya, jadi jenis-jenis perbankan ya terbagi atas 4. Bisa dilihat di slide PowerPoint di depan bahwa jenis-jenis bank ini terbagi atas 4. Yang pertama dilihat dari segi fungsinya. Dari segi fungsinya, bank terbagi atas 2. Yang pertama ada bank umum. Yang kedua ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Ya, ini dilihat dari segi fungsi ya. Nah, jenis yang kedua dilihat dari segi kepemilikan. Yang pertama ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik asing. Oke, dilihat dari segi status, ada bank devisa dan non devisa. Yang keempat, dilihat dari segi menentukan harga, yaitu ada bank berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah ya. Jadi pernah dengar enggak ini? Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan syariah. Pernah ya? Jadi kalau kita berbicara mengenai bank yang berdasarkan prinsip konvensional ini, mereka sistemnya itu menggunakan apa? Menggunakan bunga. Sedangkan kalau bank syariah ini menggunakan sistem bagi hasil ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan perbankan. Nah, setelah tadi kita bahas mengenai definisi dari bank ya, kita membahas tadi definisi dari bank, kita sudah tahu ketika kita mendefinisikan bank, kita sudah tahu bahwa ternyata kegiatan perbankan ini ada berapa? 2 atau 3? Jadi kegiatan utama yang pertama ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, ya, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa simpanan giro ini merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, adapun yang kedua ini ada simpanan tabungan. Ya, bisa dilihat simpanan tabungan ini simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara pihak bank dengan nasabah. Ya, jadi penarikannya ini bisa menggunakan slip penarikan, buku tabungan dan kartu ATM. Saya kira di bagian menghimpun dana ini yang kedua, simpanan tabungan, sudah ada yang punya simpanan tabungan? Sudah semua ya? Iya, jadi biasanya ini kalau mahasiswa pasti di simpanan tabungan. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya simpanan deposito. Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu atau jatuh tempo. Ya, simpanan deposito ini misalnya Ibu kasih contoh, misalnya kita menabung di bank tersebut, ya, lalu kita diberikan waktu, misalnya selama 6 bulan, ya. Jadi selama 6 bulan ini kita tidak bisa menarik uang kita, ya. Kita bisa menarik uang tersebut ketika sudah tiba waktunya, atau misalnya sudah 6 bulan, sudah 7 bulan, nah itu kita bisa melakukan penarikan. Tapi kalau belum 6 bulan, misalnya kita lagi butuh dan lain sebagainya, kita tidak boleh menariknya. Sampai sini paham ya? Nah,
kegiatan yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti kredit investasi. Yang seperti apa kredit investasi? Jadi kredit investasi ini diberikan kepada para investor, ya, ketika mereka akan menanamkan modal atau mau berinvestasi. Nah, biasanya kalau kredit investasi ini dia jangka panjang, ya. Yang kedua ada kredit modal kerja. Nah, diperuntukkan untuk siapa ini kredit modal kerja? Para pelaku usaha atau para pelaku UMKM yang memiliki usaha atau bisnis, ya. Dan biasanya ini bersifat jangka pendek untuk memperlancar transaksi perdagangan atau bisnis, ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini merupakan kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai keperluan pribadi. Contohnya apa? Apa kira-kira? Kalau kredit konsumtif, kredit yang diberikan kepada masyarakat yang mana tujuannya ini dipakai untuk keperluan pribadi. Contohnya apa? Apa contohnya? Salah satunya? Misalnya kita membutuhkan uang untuk kesehatan, ya, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini masuk di kredit konsumtif. Yang berikutnya ada kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ya. Jadi ini tadi kegiatan bank yang kedua, yaitu menyalurkan dana ke masyarakat. Nah, berikutnya kegiatan yang ketiga daripada bank, yaitu memberikan jasa bank lainnya. Apakah teman-teman mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa sudah ada yang menjalankan kegiatan bank yang ketiga ini? Memberikan jasa bank lainnya? Belum? Sudah atau belum? Sudah? Iya. Jadi merupakan jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan, ya. Jadi jasa perbankan lainnya antara lain seperti jasa setoran telepon, listrik, air, dan pembayaran uang kuliah. Yang bagaimana, Bu? Jasa lainnya dari kegiatan bank yang ketiga ini yang sudah bisa kita alami. Jadi bisa dilihat di sini, ya. Jasa setoran bank ini bisa memberikan jasa lainnya, contohnya seperti tagihan telepon, ya, setoran listrik, air, telepon, dan pembayaran uang kuliah. Kalau kita berbicara sedikit mengenai jasa setoran ini, khususnya di pembayaran uang kuliah, ya. Kalau zaman-zaman sebelumnya kan kalau kita membayar uang SPP, ya, di setiap semester kita tinggal ke biro keuangan saja. Masih manual, ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bekerja dengan bank yang ada di lingkup kampus kita. Sudah dari beberapa tahun ini, kalian tinggal diarahkan ke bank yang bekerja sama dengan kampus kita. Jadi memudahkan juga sebenarnya, ya. Jadi tinggal ke bank, ada slip khusus untuk mahasiswa pembayaran SPP, ya. Jadi kalian sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan bank yang ketiga, ya, yaitu memberikan jasa bank lainnya. Nah, yang kedua ada jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, ya. Sekarang kita ketahui para pegawai negeri sipil atau para karyawan-karyawan swasta, ya, yang bekerja di suatu perusahaan sudah bekerja sama dengan pihak-pihak bank, ya, yaitu untuk memudahkan pembayaran gaji pensiun atau pembayaran bonus, hadiah, dan lain sebagainya, ya. Nah, yang berikutnya ada jasa pengiriman uang atau transfer. Ternyata bank juga ini memberikan jasa pengiriman uang, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan uang dalam jumlah banyak, ya, kita bisa ke bank, ya. Ya, saya kira itu mungkin untuk materi kita. Selanjutnya, setelah Ibu memaparkan mengenai materi kita tadi, ya, mulai dari definisi bank, ya, sejarah perbankan, jenis-jenis bank, sampai pada kegiatan perbankan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau ada mahasiswa yang mau bertanya, Ibu silakan, ya, mengenai dengan materi yang baru saja kita bahas tadi ini. Silakan. Oke, Pedriansa, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
materi tadi ada sedikit materi yang masih saya ingin pertanyakan, yaitu apa perbedaan yang paling mendasar antara bank dan lembaga keuangan lainnya? Oke, jadi pertanyaannya ini, apa perbedaan yang mendasar antara bank dengan lembaga keuangan lainnya? Seperti tadi di awal kita sudah bahas ya, bank dengan lembaga keuangan lainnya. Nah, sebelum Ibu menjawab, ada barangkali yang bisa menjawab? Silakan, kita diskusi ya. Ratna Ayu barangkali, silakan. Kalau menurut pemahaman saya, perbankan itu menghimpun dana langsung dari masyarakat. Oke. Sedangkan untuk lembaga keuangan lainnya, itu dia menghimpun dana tidak langsung dari masyarakat. Oke. Ya, baik. Yang lain, silakan. Jadi pertanyaannya ini, apa perbedaan yang paling mendasar antara bank dengan lembaga keuangan lainnya? Selain Ratna Ayu, ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Oke, jadi Ibu ambil alih ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara bank dengan lembaga keuangan lainnya. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan di awal, bahwa kalau bank ini yang termaksud bank ini, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Bank Indonesia, ya, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan kalau lembaga keuangan lainnya, tadi contohnya juga sudah ada Pegadaian, leasing, dan koperasi simpan pinjam. Nah, yang menjadi perbedaannya itu letaknya di mana? Perbedaan yang paling mendasar antara bank dengan lembaga keuangan lainnya dilihat dari proses kegiatannya, ya. Kalau bank tadi sudah kita bahas. Bank memiliki kegiatan yang pertama tadi menghimpun dana, ya, menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman, memberikan jasa lainnya, ya. Itu kalau bank. Sedangkan lembaga keuangan lainnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, dia juga menghimpun dana, meminjamkan dana, bahkan kedua-duanya bisa dilakukan. Tapi kalau bank ini lebih luas kegiatannya, ya. Sedangkan kalau lembaga keuangan lainnya seperti Pegadaian, leasing, dan koperasi simpan pinjam, ini kegiatannya terbatas, ya. Paham sampai sini? Iya, jadi kalau bank ini dia selain menghimpun dana, menyalurkan kembali dalam bentuk kredit, dia juga bisa memberikan jasa lainnya seperti tadi yang kita jelaskan ya, bisa memberikan kita bisa membayar tagihan telepon, listrik, bahkan uang kuliah ya. Kita menjadikan tempat pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan antara bank dengan lembaga keuangan lainnya adalah dari proses kegiatannya. Kalau bank dia kegiatannya meluas ya atau luas. Sedangkan kalau lembaga keuangan lainnya terbatas. Ya, saya kira bisa dipahami ya. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Ya, silakan Wulan Febriani. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana cara menentukan harga antara bank konvensional dan bank syariah? Jadi pertanyaan yang kedua tadi ini, seperti apa atau pada dasarnya apa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional kan itu bunganya dari masyarakat. Oke. Kalau sedangkan bank syariah itu Iya. Jadi apa perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah? Dilihat dari cara menentukan harga ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen dana bank ya. Dan tidak lupa juga untuk chattingnya ya. Untuk chatting buatkan kita grup WhatsApp ya, di mana ada mahasiswa dan dosen yang memprogram mata kuliah ini supaya kita bisa berdiskusi di luar kelas ya, baik untuk materi kita atau tugas dan lain sebagainya. Saya kira itu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.